Oke, selamat datang kembali kawan-kawan di channel Joglo Dev. Kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi RESTful API, di mana sebelumnya kita berhasil untuk menambahkan env variable untuk meload data config yang ingin kita setup di sini. Saya akan isikan lebih dahulu ya, di sini 8000. Kemudian di video ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan controller root dan yaitu controller dan rootnya di bagian sini, di bagian controller dan di bagian file root. Pertama yang akan kita buat adalah di file root ini kita akan lanjutkan untuk root user. Untuk book kita berjarak terlebih dahulu seperti ini ya. Saya akan buat seperti ini. Root user, dan di sini ada root book. Nah, seperti ini, dan saya akan tambahkan di sini user, kemudian /id. ID-nya seperti ini ya untuk membuat parameter ID. Dan di sini user controller kita akan panggil dengan get by ID yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya kita akan bekerja di function get by ID ini. Nah, di function get by ID kita ingin menangkap nilai dari ID itu, ya, parameter ID yang kita assignkan di sini. Caranya cukup mudah, kita bisa lakukan seperti ini. Katakanlah di sini kita tampung ke dalam satu buah variabel ID mungkin. Kemudian di sini kita buat kita panggil konteks, di mana di konteks ini ada satu buah method namanya, satu buah function namanya adalah param. Kemudian dia membutuhkan key. Nah, key ini harus kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, jika di sini kita tulis ID, maka di sini silakan teman-teman tulis dengan ID juga supaya dia bisa menangkap nilainya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, jika ada tanda merah seperti ini itu tidak usah khawatir, ini karena ID-nya belum kita gunakan. ID declared but not used. Oke, selanjutnya kita bisa gunakan seperti ini, kita bisa panggil database, package database ya, kemudian db, variabel db, dan di dalam variabel db gom ini ada ya namanya, kita panggil terlebih dahulu untuk table. Kenapa saya gunakan table? Supaya lebih spesifik, supaya lebih jelas saja sih untuk di kode kita, supaya mudah untuk dibaca. Ini ingin mengambil data dari mana, seperti itu. Di sini saya definisikan tabel users. Untuk secara performa itu, kalau dari yang saya ketahui, langsung menggunakan tabel user ataupun yang seperti langsung find itu sama saja sih. Cuman saya lebih suka yang seperti ini supaya kodenya mudah untuk dibaca, atau kita tahu ini ingin mengambil data dari tabel mana, seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan di sini where. Kemudian where-nya kita bisa isikan dengan seperti ini ID. ID-nya kecil ya. Here-nya ini kita akan gunakan sesuai dengan nanti dia akan di-generate menjadi apa namanya? Oleh GOM-nya itu akan di-generate sebagai sintak SQL. Jadi kita sesuaikan ID dengan yang ada di database ini, kolomnya ya. ID. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa assign-kan nilainya, yaitu adalah ID yang ada di sini. Nah, dari nilai parameter ID ini. Nah, jika sudah, kita bisa panggil find. Kemudian kita butuh di sini nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dari hasil query, kita akan masukkan ke dalam sebuah struct yang mana, maka dari itu kita tambahkan di sini satu buah variabel user, dan di sini kita buat struct new models user. Kita bisa taruhkan ke models user, atau kita bisa membuat custom response. Jika kita ingin membuat custom response, silakan nanti teman-teman buat di sini ya, new file, kemudian di sini responses, kemudian buat di sini katakanlah user.response.go, nama package-nya adalah response, kemudian kita buat sebuah type, katakan di sini user response, seperti ini, struct, dan silahkan isikan nilai responsnya seperti apa. Jika ingin disamakan ya silahkan, jika ingin dibedakan ya silahkan juga.
Nah, contohnya di sini saya akan coba bedakan ya. Jadi di sini saya tidak ingin menampilkan katakanlah ada bounded-nya. Saya tidak ingin menampilkan ini, katakanlah seperti itu. Nah, atau contohnya jika teman-teman menggunakan hal yang lain, misalkan di sini ada relasi, teman-teman ingin tambahkan relasinya, silakan juga di sini. Nah, saya akan coba panggil di sini, dia akan menggunakan models user, atau kita bisa gunakan response lah ya. Response juga silakan, tapi kita akan gunakan model saja dulu. Models user, kemudian di sini find $user, seperti itu. Kemudian di sini saya akan panggil error, jadi kita akan cek dia error atau tidak gitu. Saya error db di sini ya. Kemudian kita bisa lakukan pengecekan. If error db tidak sama dengan nil, maka yang akan kita lakukan adalah di sini kita akan konteks ada tadi JSON ya, JSON. Kemudian statusnya apa? Kita mungkin taruhkan 404 karena nilainya tidak ada, atau teman-teman bisa panggil jika tidak tahu kodenya bisa menggunakan HTTP response seperti ini. Kita bisa panggil status not found kalau tidak salah ada. Oke, status HTTP status bad request, teman-teman bisa baca di sini ya, ada forbidden, status found, get time gone. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat, no content, non authoritative info, not found. Nah, ini dia. Kita bisa gunakan seperti ini, kemudian nilainya di sini gin.h. Kemudian kita taruhkan di sini message-nya atau error-nya apa, seperti itu. Katakanlah saya taruh di sini message, kemudian saya isikan di sini data not found. Oke, seperti itu, dan jangan lupa untuk return. Kemudian kita bisa, jikalau tidak ada error, maka kita akan bisa taruhkan seperti ini, konteks JSON, kemudian statusnya 200 mungkin, kemudian gin.h, kemudian kita taruhkan dalam satu buah message. Di sini mungkin data transmitted. Nah, seperti ini. Kemudian satu buah objek lagi yaitu data, satu buah key ya. Kemudian di sini kita assignkan nilai usernya, di mana nilai usernya nanti dia akan mengembalikan dalam bentuk JSON sesuai yang ada di model user seperti ini. Key-nya akan menggunakan yang ada di sini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu. Selanjutnya kita tes ya. Go run main.go, dan silakan teman-teman buka di Postman. Nah, sebelumnya kita sudah mempunyai di sini indeks. Saya mungkin akan buat di sini satu buah folder, namanya mungkin adalah user, dan indeks ini saya pindahkan ke dalam folder user, dan indeks ini saya akan ganti get all user. Oke, seperti ini. Kita bisa send. Yang ini kita lihat value-nya ada satu user dengan ID 1. Dia akan tampil dalam bentuk array seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa duplicate yang ini ya. Saya akan duplikat. Kemudian saya akan rename di sini menjadi get user by ID. Oke, kemudian di sini saya akan ganti user. Oke, user. Oke, seperti ini saya save, ini juga saya save. Get user, kemudian kita bisa taruhkan di sini ID. Nah, seperti itu. Kita bisa assign ID-nya yang ingin kita dapatkan ID berapa. Karena di sini tadi ada ID 1, kita bisa coba untuk yang salah terlebih dahulu, kita bisa tes untuk ID 2. Kita send dan kita akan dapati hasilnya 200. Oke, kita bisa lihat di sini datanya tidak ada. Data transmitted itu kenapa? Coba kita cek kembali ya di kode kita. Nah, kita cek kembali di kode kita. Saya akan matikan servernya dulu. Kemudian kita bisa pergi ke controller, ID user,
Oh, oke. Kita harus ngeceknya seperti ini. Ini memang tidak ada error, otomatis dia akan menampilkan seperti ini. Tetapi sebelum itu kita harus lakukan pengecekan juga. Di sini apakah ID yang kita tangkap itu ada atau sesuatu nilai yang harusnya ada ya, ID misalkan. Apakah ID-nya tidak sama dengan 0 seperti itu, atau mungkin name-nya tidak sama dengan empty. Nah, ini dia akan mereturnkan nilai zero value dari golang seperti ini. Jika nilainya kosong, dia akan mengirimkan data seperti ini. Kita bisa tambahkan mungkin ya di model user ini, katakanlah seperti apa ya? Oke, seperti ini ya, bintang, dan bintang. Kenapa saya tambahkan bintang? Supaya dia nilainya bisa terkesan dengan nil. Nah, seperti itu. Kita bisa tes kembali untuk yang salah ini ya. Oke, saya akan send, dan kita lihat nilainya adalah 0. Kalau di golang itu adalah nil, tetapi jikalau dijadikan JSON dia akan jadi 0 seperti itu. Nah, kemudian kita bisa cek nilainya. Saya akan matikan lagi. Kemudian kita bisa kembali ke controller. Kita bisa lakukan pengecekan di sini. If atau kita bisa tuliskan di sini ya. If error tidak sama dengan nil, atau nah user, katakan kita ingin mengambil apa, user ID-nya sama dengan nil, katakan seperti itu. Kemudian kita bisa jalankan seperti ini. Kita jalankan kembali. Oke, sudah berjalan. Kemudian kita bisa tes kembali di sini. Kita send, dan kita bisa dapatkan message data not found dan statusnya adalah 404. Nah, jika kita panggil data yang ada, yaitu ID 1, kita send, dan kita akan dapati datanya seperti yang kita inginkan. Seperti itu untuk get data by ID. Dan mungkin di video selanjutnya kita akan coba update data by ID ya, untuk function selanjutnya kalau tidak salah. Oke, store. Kita akan lakukan untuk store. Kita akan coba untuk melakukan store, menyimpan data. Oke, mungkin itu dulu untuk video ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka dan tetap semangat mengikuti video di channel ini. Sampai jumpa di video lainnya. Thank you.